Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Inggris ingin mempresentasikan materi kami, yaitu Pronouns Continued. Insentif pronouns. Insentif pronoun ini sering diidentikan dengan refleksif pronoun. Insentif pronoun ini menjelaskan sebuah pronoun yang diakhiri dengan kata self atau selfless dan diletakkan sebuah penekanan dengan menunjukkan kembali pada kata benda yang lain atau pronoun yang digunakan lebih dulu dalam kalimat. Contoh, himself. Jim made coffee for the king himself. Jim membuatkan kopi untuk rajanya sendiri. Himself di sini menjelaskan atau menunjukkan pada raja, bukan Jim. Maksudnya, Jim membuatkan kopi buat raja. Themselves. The team knew that they themselves were responsible for playing their best. Tim tahu bahwa mereka sendiri bertanggung jawab untuk bermain dengan terbaik. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah demonstrative pronoun atau kata ganti petunjuk. Demonstrative pronoun adalah kata keterangan yang menggunakan parameter number atau jumlah yang berkaitan dengan singular dan plural, atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah kata tunggal dan jamak. Kemudian parameter selanjutnya adalah distance atau jarak. Noun yang digantikan umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau hal. Kata ganti bahasa Inggris ini antara lain this, that, these, dan those. Penggunaan pronoun ini berfungsi agar benda yang ditunjuk dalam sebuah kalimat bisa menjadi lebih spesifik, sehingga lawan bicara akan lebih mudah mencerna apa yang kita maksud. Dan berikut adalah kata ganti bahasa Inggris dalam demonstrative pronouns, yaitu this, these, that, dan those. This dan that itu digunakan untuk jumlah yang tunggal, dan kemudian these dan those itu menunjukkan hal yang jamak. Berikut adalah contoh dari demonstrative pronoun. Yang pertama, this yang berarti ini digunakan untuk benda dekat tunggal. Contohnya, this is my pen. Yang lainnya, what is this? Kemudian yang kedua, this yang berarti ini digunakan untuk benda dekat namun berjumlah banyak atau jamak. Contohnya, these are our cars. Kemudian yang kedua, contoh lainnya adalah what are these? Yang ketiga yaitu that yang berarti itu digunakan untuk benda jauh tunggal. Contohnya that is your pen. Atau yang lainnya what is that? Kemudian yang keempat adalah those, juga berarti itu, digunakan untuk benda jauh dan berjumlah banyak atau jamak. Contohnya those are our cars. Artinya itu adalah mobil-mobil kita. Jadi this dan that itu untuk menunjukkan benda yang tunggal, sedangkan these dan those itu adalah menunjukkan benda yang berjumlah banyak atau jamak. Dan demonstrative pronouns ini umumnya digunakan untuk menggantikan suatu benda, ya, penjelasan suatu benda. Namun juga dapat pula berupa orang atau hal. Lalu bagaimana contohnya? Nah, untuk menunjukkan orang, contohnya bisa kita ambil seperti ini. This is me, atau that is Ahmad. Itu untuk menunjukkan orang. Kemudian ada lagi yang menunjukkan hal. Bagaimana contohnya? Nah, untuk menunjukkan hal, salah satu contohnya seperti ini. Misalkan kita mendengar seseorang bernyanyi, ya. Lalu kita bilang, this sound like Ahmad singing. Contohnya, this sound like Ahmad singing. Jadi, suara ini
seperti nyanyiannya si Ahmad kayak gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Ramadhani dengan NPM 21125578 ingin melanjutkan penjelasan daripada makalah kita. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bagian interrogative pronouns atau istilah Indonesia disebut dengan kata tanya. Apa itu interrogative pronouns atau apa pengertian daripada interrogative pronouns? Interrogative pronouns adalah kata tanya yang digunakan sebagai pronoun atau kata benda, nama dan lain-lain. Bukan verb atau kata kerja maupun to be, is atau am atau are. Namun dia adalah atau yaitu who, whom, what dan which. Itulah beberapa contoh kata tanyanya. Kemudian berikut adalah penjelasan kegunaan masing-masing kata tanyanya beserta contoh kalimatnya. Yang pertama yaitu who yang berartian siapa. Ia digunakan untuk menanyakan orang atau sebuah nama sebagai subjek atau yang berperan sebagai pelaku dari suatu perbuatan. Contohnya, who teaches you English? Siapa yang mengajarimu bahasa Inggris? Atau contohnya yang lain, who gives you the book? Siapa yang memberikan kamu buku tersebut? Baiklah, sekarang yang kedua yaitu whom yang berartian sama seperti who, yaitu siapa. Namun bedanya adalah ia digunakan sebagai objek atau korban dari suatu perbuatan. Contohnya, whom does she love? Siapa yang dia cintai? Atau contohnya yang lain, whom do you like? Siapa yang kamu suka? Oke, sekarang yang ketiga adalah what, kata what yang berartian apa. Sudah jelas kegunaannya adalah untuk menanyakan suatu nama atau menanyakan identitas suatu nama ataupun benda ataupun pekerjaan atau jabatan dan lain-lain. Contohnya sebagaimana yang sudah biasa kita dengar, yaitu what is your name? Apa nama kamu? Di sini menanyakan identitas nama. Atau contohnya yang lain adalah what is this? Apa ini? Yaitu menanyakan sebuah identitas benda. Baiklah, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kata which yang berartian yang mana. Bukan berartian di mana ya, namun berartian yang mana, yaitu digunakan untuk menanyakan pilihan atau hal yang dipilih dari dua hal atau beberapa hal yang berbeda, atau menanyakan pilihan yang disukai atau pilihan yang lebih disukai atau yang ia tuju. Contohnya, which do you prefer, the tea or coffee? Yang mana kamu lebih sukai, teh itu atau kopi? Atau contohnya yang lain adalah which movies do you like, the Batman or Superman? Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. D. Relative pronouns. Relative pronoun adalah kata ganti yang mengacu pada noun yang berada sebelum relative pronoun atau relative clauses. Adjective clause. Relative pronoun merupakan pronoun yang mengawali adjective clause atau relative clause. Berfungsi untuk menghubungkan kalimat.
yang menerangkan noun atau kata benda. Kata benda di sini bisa berupa manusia, hewan, atau barang. Wo atau wom mengacu pada orang atau person, which itu adalah mengacu pada benda atau thing. That itu mengacu pada keduanya, person and thing. Ini ada contohnya, yaitu kalimat 1, kue itu sangat enak. Kalimat 2, saya membeli kue itu kemarin. Apabila digabungkan, kalimatnya bisa menjadi kue yang saya beli kemarin sangat enak. Terima kasih. Reading. Reading atau membaca adalah proses melihat serangkaian simbol tertulis dan memperoleh makna dari simbol-simbol tertulis tersebut. Ketika kita membaca, kita menggunakan mata kita untuk melihat simbol-simbol tertulis tersebut, huruf, tanda baca, dan spasi. Kemudian kita menggunakan otak kita untuk mengkonversi atau mengubahnya menjadi kata, kalimat, paragraf yang menyampaikan sesuatu kepada kita. Percy Buttons. I have just moved to a house in Bright Street. Yesterday, a beggar knocked at my door. He asked me for a meal and a glass of beer. In return for this, the beggar stood on his head and sang songs. I gave him a meal. He ate the food and drank the beer. Then he put a piece of cheese in his pocket and went away. Later, a neighbor told me about him. Everybody knows him. His name is Percy Buttons. He calls at every house in the street once a month and always asks for a meal and a glass of beer. Kesimpulan, yang melatar belakangi penyusunan makalah ini adalah untuk menambah wawasan kami para penyusun dan mencari cara yang mudah untuk menjelaskan materi tentang peranan. Bentuk sifat peranan yang berkaitan dengan pengertian peranan, bentuk dan sifat pronoun, serta bagaimana penerapan atau pemakaiannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Sekian penjelasan materi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.